Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman lisya'ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya Muhammad Fajarul Amri dari kelas Ilkom 3 PRA ingin menyampaikan materi dari pelajaran mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Langsung saja saya akan menyampaikan materinya, komunikasi yang etis dan tidak etis. Bab ini membahas hubungan komunikasi dengan etika, pengenalan pedoman umum untuk komunikasi etis, kebijakan dan keterampilan dialogis terkait, dan alat tambahan untuk mengenali dan mengenai masalah etika disertakan prinsip, pedoman, dan alat yang diuraikan di bawah dan mencerminkan wawasan dan berbagai disiplin ilmu yang dapat diterapkan di dalam dan di berbagai konteks abad ke-21. Komunikasi penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menyampaikan informasi, untuk bergerak, untuk menginspirasi, untuk membujuk, untuk mencerahkan, untuk menghubungkan adalah tugas etis yang melekat. Terlepas dari konteksnya, komunikasi melibatkan pilihan, mencerminkan nilai, dan memiliki konsekuensi. Ketiga elemen kunci komunikasi ini membentuk dasar dari susunan etisnya. Etika adalah studi tentang nilai-nilai, tentang apa yang lebih atau kurang penting tentang kebaikan. Pedoman dan norma perilaku. Etika menyediakan karangan kerja dan alat untuk mengenali dan menilai pilihan yang tersedia dan untuk membedakan antara jalur yang lebih atau kurang dibenarkan secara moral dalam situasi tertentu. Para sarjana telah mengidentifikasi banyak pendekatan atau studi etika komunikasi. Emission 2007, BOS 24. Beberapa pendekatan berfokus pada niat, yang lain pada sarana, dan yang lainnya pada konsekuensi. Beberapa pendekatan etika komunikasi berfokus terutama pada tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Sementara yang lain menekankan pentingnya sifat disiplinaris dan kemampuan terkait yang oleh banyak orang disebut sebagai kebajikan. Beberapa sarjana etika komunikasi memperoleh pedoman dari komunitas yang menekankan pentingnya otoritas. Sementara yang lain beralih terutama kepada individu untuk mendapatkan wawasan etis. Beberapa perspektif tentang etika komunikasi berfokus pada narasi, sementara yang lain menampilkan alasan dan argumen dan yang keputusan. Beberapa ahli etika komunikasi telah menekankan faktor situalisasi daripada yang lain. Akan tetapi, semua pendekatan studi mengakui pentingnya konteks. Bab ini membahas elemen bersama dan beragam kerangka kerja etika dan memperkenalkan sumber daya untuk mengenali dan secara bertanggung jawab mengenai masalah etika dan seluruh konteks. Kaitan historis antara komunikasi dan etika. Sepanjang sejarah, komunikasi tidak etis telah menjadi salah satu senjata paling berpotensi bahaya bagi umat manusia. Dalam konteks pribadi, komunikasi memiliki kekuatan untuk melukai lebih dalam, merusak hubungan, dan menggagalkan perkembangan manusia yang sehat. Dalam konteks kelembagaan, komunikasi yang tidak etis telah digunakan untuk mendukung keserakahan dan korupsi, untuk mendukung tirani, dan sebaliknya untuk mendorong penindasan. Secara historis, komunikasi telah berperan dalam memicu dan membenarkan ketidakadilan ekonomi, kekerasan, perang, genosida, dan konflik suku. Pada saat yang sama, seni komunikasi berperan penting dalam pencitraan kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, dan perdamaian. Secara historis, komunikasi yang bertanggung jawab dan efektif telah menumpuk hubungan cinta, kasih sayang, dan pengertian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala sesuatu yang benar itu dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu dari salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulika Sari, saya dari kelas Public Relation 3A. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Dalam pengaturan komunikasi interpersonal, misalnya pendekatan setiap individu dibentuk oleh tujuan, nilai, emosi, dan persepsi. Apa yang ingin dicapai masing-masing pihak? Bagaimana masing-masing memandang yang lain? Apa persepsi mereka tentang kepentingan pemangku kepentingan? Bagaimana dengan nilai keyakinan dan kepentingan mereka sendiri? Seberapa teliti masing-masing mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari interaksi terhadap diri sendiri, orang lain, dan hubungan? Jawaban atas pertanyaan ini semuanya melibatkan elemen dan pilihan yang mencerminkan nilai-nilai yang dipengaruhi secara signifikan oleh keadaan hati dan pikiran setiap peserta secara keseluruhan. Bagaimana individu-individu ini memilih untuk menanggapi keadaan mereka seringkali sangat mempengaruhi kualitas lingkungan organisasi. Rasa kualitas ini berhubungan langsung dengan fitur kunci kedua dari agen moral di seluruh konteks komunikasi. Sementara tujuan komunikator itu sangat penting. Demikian pula cara komunikator yang untuk digunakan. Misalnya, situasi di mana seseorang harus memutuskan bagaimana menanggapinya kapan. Sentralitas sarana komunikasi etis terutama terlihat dalam studi tentang gerakan sosial. Secara historis, pengerjaan keadilan sosial dalam menghadapi tirani dan penindasan telah terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa cara seperti kekerasan, menjelekkan yang lain, dan ujaran kebencian telah terjadi secara inheren dicurigai oleh pihak secara etis. Diskusi tentang sarana dan tujuan ini mengarah pada eksplorasi elemen ketiga yang terkait dan dari komunikasi etis. Konsekuensi dari pilihan seseorang sangat penting. Sejauh ini, fokusnya adalah pada niat baik dan cara etis. Namun niat dan cara yang paling mulia sekalipun memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian. Mengingat kompleksitas keadaan kehidupan, tidak mungkin memprediksi konsekuensi seperti itu. Tanggung jawab yang terkait dengan hak pilihan moral tidak membutuhkan kemampuan untuk bernobat dengan cara ini. Namun, pelaksanaan badan moral yang bertanggung jawab memang membutuhkan pertimbangan yang matang tentang keadaan. Singkatnya, komunikasi etis lintas konteks membutuhkan perhatian setidaknya pada hal-hal berikut: nilai seseorang, cara yang digunakan untuk memenuhi tujuan ini, dan kemungkinan konsekuensi dari pilihan seseorang. Bahkan dalam parameter ini, bagaimanapun, membedakan jalur komunikasi etis yang kurang lebih seringkali sulit. Setiap rangkaian keadaan adalah unik, dan seringkali pilihan yang paling etis tidak langsung terlihat. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, panduan umum untuk komunikasi etis. Nah, jadi panduan umum untuk komunikasi etis ini menyediakan alat untuk membedakan jalur etis yang kurang lebih membantu pengambil keputusan dalam upaya mereka untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Nah, jadi panduan umum inilah nantinya yang bakal membantu si pengambil keputusan ini untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Nah, di sini tentunya ada prinsip kejujuran. Nah, untuk prinsip kejujuran ini kita perlu untuk memahaminya. Nah,
Kenapa kita perlu untuk memahaminya? Karena untuk membedakan kita dalam pencarian kebenaran antara kebenaran di satu sisi yang lain dengan di satu sisi kejujuran yang lainnya. Nah, untuk mencari kebenaran itu tentunya langkah yang sangat penting itu adalah usaha, di mana untuk mencari kebenaran ini tidaklah mudah. Kita perlu mencari material, mencari pengetahuan empiris, hingga juga pencarian wawasan dan kebijaksanaan dari kita. Nah, untuk prinsip kejujuran ini sangatlah erat kaitannya dengan prinsip kebenaran, begitupun sebaliknya. Pencarian kebenaran itu bergantung pada kejujuran. Nah, bisa kita bayangkan jika para ilmuwan dan otoritas yang berkuasa di seluruh dunia mereka memilih untuk menipu tentang hasil penelitian ilmiah yang memberi bukti kuat yang menentang tesis bumi datar. Nah, bisa kita bayangkan dalam keadaan ini manusia tidak akan mendapatkan manfaat dari wawasan mengenai komunitas ilmiah yang berkembang tentang dimensi dan bentuk bumi. Nah, oleh sebab itulah mengapa hubungan kejujuran dan kebenaran itu sangat perlu dan sangat penting. Nah, penting. Kebenaran bukanlah kapasitas untuk mengetahui ataupun menyebarkan kebenaran, akan tetapi lebih merupakan cerminan dari integritas diri seseorang. Nah, ada beberapa langkah untuk memenuhi prinsip kejujuran itu, diantaranya, berkonsultasi dengan hati nurani seseorang. Apakah prinsip kebenaran menyerukan pertimbangan yang cermat atas pilihan yang tersedia? Apakah ada cara jujur yang layak tersedia untuk memenuhi tujuan komunikator? Atau apakah mungkin mengejar tujuan tanpa menggunakan tipu daya? Langkah selanjutnya kita perlu berkonsultasi dengan rekan kerja kita, berkonsultasi dengan orang-orang jujur. Nah, perlu kita ketahui, prinsip kejujuran itu menyediakan ujian publisitas, di mana uji publisitas ini membutuhkan eksplorasi tentang bagaimana orang yang tertipu, mereka yang berbagi nilai dan minatnya, dan anggota komunitas yang lebih luas yang tertipu. Nah, kemungkinan besar akan lebih bisa melihat kasus tersebut. Apakah mereka akan memandang penipuan dan kasus yang lainnya berpotensi membantu individu, hubungan, dan komunitas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi langkah tadi merupakan pendekatan kearifan moral, di mana memeriksa dengan hati nurani seseorang, mengeksplorasi alternatif yang tersedia, berkonsultasi dengan rekan-rekannya, dan menerapkan uji publisitas. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, yaitu pada titik ini setelah pemeriksaan dengan hati nurani seseorang, menilai motif seseorang, mencari alternatif yang benar, dan berkonsultasi dengan rekan-rekannya. Pemeriksaan signifikan telah ditempatkan pada keputusan untuk menipu. Meskipun berhasil, namun langkah-langkah awal ini tidak cukup untuk mengatasi beban pembuktian terhadap penipuan. Contohnya itu seperti seringkali kita mengutamakan nilai kepentingannya sendiri, mengabaikan wawasan krisis, kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan, serta kemungkinan konsekuensinya itu jangka panjang ataupun jangka pendek bagi komunitas yang tertipu, bahkan yang lebih luas. Langkah yang keempat atau yang terakhir ini membutuhkan eksplorasi keadaan melalui pergeseran perspektif. Secara khusus untuk diuji publisitas membutuhkan eksplorasi
tentang bagaimana orang yang terkena tertipu itu, mereka, berbagai nilai dan minatnya, dan anggota komunitas yang lebih luas kemungkinan besar akan melihat kasus tersebut. Baiklah, jika pihak-pihak ini memiliki akses ke semua informasi yang tersedia, apakah mereka akan memandang penipuan dalam kasus ini berpotensi membantu individu, hubungan, ataupun komunitas, baik jangka pendek ataupun jangka panjang? Dan juga, apakah mereka akan menganggap tindakan penipuan ini diberikan atau dibenarkan secara moral? Baiklah, masuk pada perkembangan moral dan juga komunitas etis. Ada kesalahan langsung antara fondasi ini di satu sisi dan temuan dalam teori perkembangan moral dan di sisi lainnya. Selama lebih dekat, para peneliti yang mengeksplorasikan perkembangan moral manusia melintas batas-batas budaya telah ditemukan 3 fase yang berbeda masing-masing dengan tahapan itu sendiri, yaitu BOS pada tahun 2004, Gilingan pada tahun 1987, Jaksa dan Prescott pada tahun 1994, terus dengan Colgate yaitu pada tahun 1987. Setelah fase egosentris ini, atau sering disebut sebagai prekonvensional, anak-anak berevolusi untuk mengembangkan perhatian yang lebih mendesak terhadap kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang berada di dalam lingkungan mereka itu sendiri. Bahkan mereka menganut konsep loyalitas dengan memahami pentingnya tugas terutama bagi anggota atau sekelompoknya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Meta Febrianti akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, pada selanjutnya yaitu ada fase egosentris. Anak-anak muda yang berada pada fase egosentris biasanya rentan untuk memperluas koneksi atau memahami setiap makna hubungan yang terjadi. Selain itu pula, anak-anak muda yang berada pada fase ini biasanya mulai memperluas koneksi atau melakukan hal-hal positif dengan cara bergabung pada sebuah kegiatan atau organisasi. Selain itu pula, pada fase ini, anak-anak muda biasanya mulai memahami tentang hubungan dalam sebuah kelompok. Di antaranya, mereka mulai memahami tentang loyalitas dan kerjasama yang harus terjalin antara satu sama lain. Atau arti kata lain, pada fase inilah anak-anak muda mulai berproses atau menyiapkan diri untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik ke depannya. Tahap ketiga, perkembangan moral, biasanya dimulai pada awal masa dewasa dan berlanjut sepanjang sisa hidup seseorang. Ciri-ciri perkembangan pasca konvensional, demikian sebutan untuk fase ini, mencakup perluasan komunitas moral untuk memasukkan semua anggota keluarga manusia dan untuk beberapa semua makhluk, dan kemauan dan kapasitas untuk berpikir kritis tentang konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan seseorang terhadap seluruh umat manusia. Dalam fase ini, pengejaran keadilan dan keputusan yang masuk akal dan sehat menjadi rutinitas. Kualitas lain yang menandai perkembangan moral pasca konvensional mencakup sikap tanggap terhadap orang lain dan keadaan yang beragam dengan belas kasih, perhatian, cinta, dan kerendahan hati, keberanian moral, kemurahan hati, kebaikan, integritas, dan kejujuran. Ciri lain dari penalaran postkonvensional ini sering dikaitkan dengan pengembangan dari apa yang disebut kebajikan
intelektual. Di antaranya adalah kemauan dan kemampuan berpikir kritis untuk menghindari kesalahan, untuk mengejar pengambilan keputusan yang masuk akal, untuk merangkul keragaman perspektif, kerendahan hati, intelektual, cinta belajar, dan secara umum keterbukaan hati dan pikiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas perihal pembalikan, komunikasi etis, dan aturan emas. Sumber daya yang dieksplorasi sejauh ini bertumpu pada beberapa asumsi yang dibagikan secara luas oleh mahasiswa etika komunikasi. Asumsi yang mendasari bahwa reversibilitas adalah prasyarat untuk pembenaran moral adalah salah satu asumsi tersebut. Konsep ini berasal dari keyakinan terkait yang tercermin di seluruh bab ini, bahwa berkomunikasi secara etis membutuhkan perhatian dan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan orang lain serta diri sendiri. Ajaran ini memberikan landasan bagi sebagian besar pendekatan terhadap etika komunikasi. Ada sejumlah sumber untuk asumsi bersama ini. Mungkin yang paling dikenal luas di berbagai tradisi agama, spiritual, dan filosofis sekuler adalah prinsip yang sering disebut sebagai aturan emas. Pengulangan aturan emas ini mencerminkan komitmen lintas budaya yang kuat bersama terhadap pembalikan sebagai elemen kunci pembenaran moral. Namun pada saat yang sama, penerapan pedoman ini bukannya tanpa kesulitan. Diskusi di bawah ini akan menyoroti kesamaan dan tantangan khusus yang terkait dengan penerapannya dalam konteks tertentu. Terlepas dari ciri-ciri yang umumnya dimiliki bersama ini, sebagian besar keluarga manusia juga berbagai seperangkat nilai lintas batas budaya. Beberapa dari kepercayaan tentang benar dan salah, baik dan buruk, yang kurang lebih penting ini dapat ditemukan dalam Deklarasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia. Dokumen ini pertama kali diadopsi oleh komunitas internasional pada bulan Desember pada tahun 1948. Dalam perayaan 50 tahun kemudian, Sidang Umum PBB menegaskan kembali deklarasi tersebut. Di antara nilai-nilai inti yang diungkapkan dalam dokumen ini adalah martabat yang melekat dan hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia.